Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 17 Maret 2023 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, bacaan Injil hari ini tentang perintah Tuhan yang paling utama diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai ayat 34. Marilah kita siapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Allah. Tuhan Allahmu itu Tuhan yang esa, kasihilah Dia dengan segenap jiwamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, Injil Matius juga menuliskan tentang hukum Tuhan yang utama, yaitu pada bab 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Tetapi dari perspektif yang sedikit berbeda. Matius menyebutkan hukum yang terutama dalam hukum Taurat seperti yang ditulis pada ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Keduanya sama-sama menuliskan tentang syarat atau cara mengasihi Tuhan, yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Tetapi Markus menambahkan satu syarat tambahan, dengan segenap kekuatan. Perintah ini sudah sangat jelas bahwa mengasihi Allah adalah prioritas yang mesti didahulukan dan diutamakan daripada segala kepentingan lainnya. Kita mesti mengerahkan segala sesuatu yang ada pada diri kita untuk mengasihi Allah Bapa kita yang di surga. Hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan yang kita miliki. Sama seperti Allah Bapa yang mengasihi kita, maka kasih kita kepadanya juga mesti kita curahkan sehabis-habisnya, tidak ada putus atau jeda dan tidak berkesudahan. Sekalipun kita berulang kali berbuat dosa dan berulang kali menyakiti hatinya, Allah Bapa tetap mengasihi kita dan bahkan semakin menunjukkan belas kasih-Nya. Ketika kita terjatuh di dalam dosa, Allah Bapa mengutus seseorang untuk menolong kita, mengangkat kita dari jurang dosa,
mengutus para nabi, dan bahkan putra tunggalnya. Mengasihi Tuhan memang bukan perkara mudah. Tidaklah mudah bagi kita untuk mengasihi seseorang yang tidak kita kenal. Sekalipun kita telah pernah mendengar tentang Tuhan, tetapi karena belum pernah berjumpa, tentu tidak mudah untuk mengasihinya. Oleh sebab itulah kita mesti mengenal Tuhan. Sebab dengan mengenal akan tumbuh perasaan mengasihi. Sesungguhnya tidak pernah berjumpa bukanlah alasan. Ada begitu banyak orang mengasihi penyanyi idolanya, padahal belum pernah berjumpa, hanya dengan mendengar idolanya bernyanyi. Ia bahkan memutar berulang-ulang lagu yang sama, hanya karena ingin mendengar suara penyanyinya itu. Dan ia pun mendengarkannya dengan penuh sukacita. Ketika penyanyi pujiannya itu datang dan mengadakan pertunjukan, ia rela mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Rela berdesak-desakan di keramaian untuk dapat melihat sang idola. Padahal hanya dengan melihat dari kejauhan saja ia sudah merasa sangat senang. Ia tidak peduli apakah idolanya itu mengetahui kehadirannya. Jika kepada penyanyi idola yang orang biasa dalam tanda petik itu membuat dia tergila-gila, lalu mengapa kepada Allah Bapa yang berkuasa penuh atas diri kita, atas masa depan kita, dan bahkan atas nasib kita kelak setelah meninggal, kita begitu sulit untuk mengasihinya? Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, rupanya ada kekeliruan pada cara kita memandang Allah, yang membuat kita menjadi terhalang untuk mengasihinya, yaitu perasaan takut akan Allah. Takut kepada Allah terkesan sebagai sesuatu yang baik-baik saja, seperti yang ditulis pada kitab Ayub misalnya. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kitab Ayub bab 1 ayat 1. Padahal takut yang dimaksudkan adalah ketaatan dan kesetiaan akan segala perintah Allah, sehingga ia takut untuk melakukan pelanggaran yang berakibat penghukuman. Orang bisa saja menjadi keliru menafsirkan ajaran Yesus tentang takut akan Allah ini. Misalnya seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab 10 ayat 28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Padahal yang dimaksud oleh Yesus terkait konteks di mana Yesus sedang menyampaikan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Yesus menghimbau para murid-Nya agar jangan takut kepada orang-orang yang akan menganiaya dan menyalibkan Dia. Mengapa para murid takut kepada orang-orang itu? Bukanlah seharusnya lebih takut kepada Allah yang berkuasa untuk memasukkan mereka ke dalam neraka? Dan Yesus juga telah menambahkan dalam penjelasannya bahwa burung pipit yang harganya murah saja mendapat pemeliharaan dari Allah, apalagi manusia yang jauh lebih berharga daripada burung pipit. Jika di zaman sekarang, barangkali kita bisa bandingkan dengan perasaan takut anak-anak ketika melihat polisi. Itu terjadi karena mereka ditakut-takuti oleh orang-orang dewasa, sehingga anak-anak itu keliru memandang polisi, seolah-olah polisi adalah sosok yang menakutkan. Polisi itu pengayom atau pelindung rakyat. Lalu, mengapa mesti ditakuti? Orang menjadi takut kepada polisi karena ia melakukan pelanggaran. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan menghindari melakukan pelanggaran atau terpaksa untuk mematuhi aturan agar tidak dihukum. Misalnya orang terpaksa mengenakan helm ketika mengendarai motor karena takut ditilang, bukan karena takut kepalanya terdampak parah jika terjadi kecelakaan. Kita berusaha mentaati segala perintah Allah bukan karena kita takut akan penghukuman, karena itu identik dengan keterpaksaan yang akhirnya membuat kita takut akan Allah. Mungkinkah kita dapat mengasihi seseorang yang kita takuti?
Kita mentaati perintah Allah karena kita tidak ingin mengecewakan Allah, karena kita tidak ingin membuat Allah bersedih karena dosa yang kita perbuat, karena kita sungguh mengasihi Allah. Mengasihi Allah adalah hal yang terutama dalam hidup kita, makanya mesti diutamakan, menjadi prioritas di atas segala hal lainnya. Yang utama mesti diutamakan. Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, marilah sekarang kita berdoa bersama untuk mengakhiri renungan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur memperoleh pengajaran dari Putra-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami yang ingin mengasihi-Mu, dan bahkan ketika kami tidak mengasihi-Mu, Engkau malah semakin mengasihi kami. Oleh karena itu, kami mohon kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, agar hendaknya Roh Kudus-Mu berkenan mendampingi kami yang terus-menerus belajar mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 17 Maret 2023. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.